Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Dan kalau kita lihat peran Pak Jokowi memang sangat krusial perannya terutama dalam menentukan peta 2024. Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan. Hasil survei Litbang Kompas ini mengkonfirmasi satu fakta politik bahwa endorsement, dukungan, dan sikap politik Jokowi terhadap calon presiden di 2024 berpengaruh secara signifikan bagi siapapun nantinya yang akan didukung oleh Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi nanti arahnya bagaimana, ya kami akan ikut beliau. Tentu sangat kami sayangkan, sangat berbahaya bagi pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni untuk ikut-ikutan pada politik praktis, mendukung seperti ini. Pak SBY dulu udah tegas gitu. Udah diam itu, nggak ada pergerakan di bawah layar, nggak ada pergerakan di depan layar. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan sebagai suatu proses dialog, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Diskusi aja kok cawe-cawe. Saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik. Pak Jokowi itu mau main, dia mau lihat dalam politik ini clear lah. Kalau memang tujuannya supaya Anies nggak jadi capres, didiamin aja juga nggak jadi. Sebut Jokowi mengumandangkan perang, Demokrat mulai panik dengan pengaruh Presiden di Pilpres 2024. Nah sehingga bagi saya ini ujian kepemimpinan seorang Joko Widodo. Apakah beliau akan tunduk dan takluk oleh bujuk rayu segelintir orang yang haus dan mau kekuasaan yang ingin terus menandangkan kekuasaan. Ini terjadi karena Presiden Jokowi pada berbagai kesempatan sering mengendorse para capres dan cawapres. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Itu memberi sinyal yang makin tegas kepada elit maupun kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah the real kingmaker. Hati-hati nih capres-capres. Bagi capres-capres yang memenang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Bilang cuma Presiden menyatakan cabutlah itu. Janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Lain ceritanya, ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari Presiden begitu. Kalau saya ditanya, kalau nggak ditanya, saya diam-diam aja. Ya kalau ditanya saya jawab. Kalau saya setuju ya saya ngomong setuju. Kalau enggak ya enggak. Ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Capres yang membuat antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan. Hasilnya juga akan ketahuan. Ngapain terlalu serius? Didiamin aja juga nggak jadi. Didiamin aja nggak jadi. Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang pemilu 2024 terus menjadi sorotan. Beberapa kali Jokowi secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap tokoh politik untuk maju sebagai capres tahun depan. Dengan mempunyai pengaruh politik yang cukup kuat dengan basis pendukung yang banyak, kemungkinan besar Presiden Jokowi dapat mempengaruhi opini publik. Hal ini membuat kubu oposisi mulai panik dan kepanasan. Presiden Jokowi bahkan diminta untuk berkaca dari pemimpin terdahulunya, yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, untuk tidak ikut cawe-cawe dalam pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman pun memberikan peringatan keras untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dirinya meminta sosok nomor 1 dalam pemerintahan tersebut untuk netral dalam menghadapi Pilpres 2024. Menurutnya, Presiden Jokowi setidaknya harus tak memihak, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses calon presiden tertentu. Jika tidak, Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang kepada masyarakat Indonesia menurutnya.
Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri, kata Beni dalam cuitannya seperti yang dilihat detik.com Senin 8 Mei. Beni juga mewanti-wanti Presiden Jokowi agar berhati-hati bersikap. Dia menegaskan Presiden Jokowi merupakan lambang negara, bukan lambang partai atau golongan tertentu. Hati-hati Pak Jokowi, di dada Bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu. #rakyat monitor, ujar Beni. Beni lantas menjelaskan maksudnya lebih jauh terkait perang seperti yang dikicaukannya. Dia mengatakan Jokowi melawan rakyatnya sendiri jika bersikap mendukung kepentingan tertentu. Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri. Dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu, dan dari golongan tertentu, jelasnya. Dengan pernyataan Beni ini, Demokrat terlihat mulai panik dan mengambil ancang-ancang akan kemungkinan terburuk. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa pengaruh Presiden Joko Widodo memang masih akan tetap kuat di Pilpres 2024 nanti. Ditambah lagi tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo yang mengalami kenaikan menjadi 82% dalam survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada April 2023. Angka ini merupakan kepuasan kinerja tertinggi kepada Presiden Jokowi selama menjadi presiden. Hal ini membuat kemungkinan masyarakat akan mencari sosok yang sama seperti Presiden Joko Widodo dengan melihat kepuasan tersebut. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyebutkan kinerja Presiden Joko Widodo dinilai positif oleh 82% responden. Angka ini adalah penilaian tertinggi kepada Presiden Jokowi. Kinerja Presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82%, yang menilai negatif itu ada 17,5%. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja Presiden. Penilaian positif tertinggi kinerja Presiden dari masyarakat, ujar Jayadi. Jayadi menyebut penilaian terhadap kinerja Presiden Jokowi menguat selama 6 bulan terakhir. Angka bulan April ini, kata dia, memang cukup tinggi. Jadi tren penilaian positif terhadap kinerja Presiden ini memang menguat sejak 6 bulan atau 7 bulan terakhir dari September ke April, dan itu jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan sekitar 10 tahun yang lalu di bulan Juni tahun 2015. Jadi angka ini memang cukup tinggi, jelasnya. Dengan melihat survei ini dan kemungkinan yang terjadi, di atas kertas apapun yang terjadi, Anies tidak bakal jadi presiden. Sebab pengaruh Presiden Joko Widodo sangat besar. Siapapun yang akan didukung Presiden Jokowi akan meraup suara tinggi dan dimungkinkan akan menjadi the next Jokowi, baik Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Hitungan matematikanya Presiden Jokowi di mata para relawan masih diakui kredibilitasnya. Jadi itu yang membuat Anies ketar-ketir, apalagi yang dikutip dari pengamat politik dari Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi. Menurutnya posisi sulit dihadapi Anies Baswedan apabila ketiga poros tersebut benar-benar terjadi dalam kontestasi di Pilpres 2024 dalam ulasan pengamat politik. Demi amankan putaran kedua di Pilpres 2024, Anies Baswedan diprediksi bakal dikeroyok poros Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengungkapkan Presiden Joko Widodo merupakan kingmaker dalam Pilpres 2024. Orang nomor 1 di Indonesia itu merupakan atasan dari 7 partai dalam hal kabinet pemerintahan. Last but not least adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai, tapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Dan kalau melihat peran Pak Jokowi selama jelang 2024, memang sangat krusial, terutama dalam menentukan peta 2024, ujar Burhan.